Oke, halo, selamat pagi. Kembali live streaming di grup setelah beberapa waktu absen. Saya coba kembali nyapa rekan-rekan sharer di grup. Kali ini saya coba angkat lagi topik tentang relevansi. Apa itu relevan? Silakan disimak, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab secara tulisan karena akan sedikit susah memahaminya ketika bicara relevansi. Apa itu relevansi? Ya, relevansi dalam iklan, relevansi dari pandangan mata, relevansi dari data iklan. Itu ada faktor yang sangat-sangat berpengaruh untuk peningkatan performa juga kinerja iklan kita. Salah satu faktor penentu keberhasilan satu campaign atau iklan itu dari sudut relevansinya harus tercapai gitu. Aduh, nyangkut kabel. Silakan bantu yang sudah bisa nyimak. Bantu di komen dulu ini suaranya bagaimana. Juga di up biar banyak teman-teman yang masih pemula gitu, belum paham apa itu iklan, apa itu settingan, apa itu relevansi, apa itu iklan kata kunci, apa itu jenis pencocokan. Karena ketika saya nge-share satu pencapaian ada yang nyelekit banget gitu ya, ngomongnya itu kagak pakai apa ya, kagak pakai perkiraan gitu. Jangan hanya share screenshot saja, share tekniknya. Ini tekniknya loh, kamu kemana aja gitu loh. Tonton penjelasannya ini. Yang baru masuk grup, yang baru tahu grup ini, silakan jangan dulu nyinyir. Lihat-lihat dulu ini grup ini seperti apa. Tidak seperti grup-grup lain loh. Di sini kita sharing habis-habisan materinya tentang periklanan, hingga teman-teman silahkan dipelajari, dipahami pelan-pelan, diterapkan pelan-pelan juga. Walaupun pada penerapannya tidak sesuai dengan ekspektasi, karena periklanan itu sangatlah rumit gitu, tidak bisa dipahami dalam waktu yang cukup singkat. Oke, biasakan membaca ya, budayakan share juga biar banyak teman-teman yang terbantu dengan eksistensi kita juga, dan tentunya bentuk kepedulian kita terhadap teman-teman lainnya gitu. Kalau misalnya kita dapat di siaran live seperti ini terus tidak kita bagikan, tidak kita up, tidak kita komen, tidak kita like, ini postingan saya jadinya tenggelam gitu loh. Jadi tidak banyak yang lain yang bisa lihat. Ujung-ujungnya begitu. Ketika saya nge-share satu pencapaian yang cukup fantastis katakanlah gitu ya, maka berbagai tanggapan pun muncul, wajar itu. Sudah tidak aneh. Dan kalaupun yang sudah kenal saya, udah lama ngikutin saya di Telegram, di grup ini, maka mungkin baru tahu ya bahwa visi misi saya memang murni berbagi ya, tidak untuk pamer-pameran. Oke, baik, coba cek dulu siapa saja yang sudah nyimak.
dan bagaimana kualitas audionya juga. Mana di dashboard manakah saya tadi buka live streamingnya, ternyata di sini. Oh, ternyata masih gagal, masih gagal saya nampilin layar. Oke, bentar, ternyata masih gagal saya nampilin layarnya. Oh, bisa ya, sudah terbacakah layarnya? Tidak perlu report ya. Kalau misalnya saya nampilin dashboard iklan udah kebaca belum nih, silahkan di report juga, silakan di report yang sudah nonton, biar saya tahu ini bagaimana kekurangannya. Oke, kalau teman-teman tidak ada yang report, saya akan cari tahu sendiri dengan dengan nge-report sendiri streaming ini. Susah sekali ternyata ya diajak interaktifnya. Padahal saya butuh komunikasi dua arah. Saat-saat seperti teknikal seperti ini, ini StreamYard-nya di Oke, saya dibuka di Facebook aja ya. Berarti saya harus buka Facebook dulu, dan ini biarkan di mana coba. Coba saya hentikan dulu berbagi, takutnya ini memang gagal share screen lagi. Oke, share screen lagi. Sudah masuk harusnya ini masuk ini, tapi belum ada report. Jadi saya report sendiri. Saya cari tahu dulu Facebook grupnya mana. Kalau yang ini sih udah pasti nampil ini karena dia satu browser. Ini kan saya ceritanya buka di browser lain. Yang topik relevansi ini mana. Sebentar saya cek dulu lewat Facebook saya. Agar satu sama lain bisa saling menentukan. Apakah mana live-nya? Saya cari dulu grupnya, saya cari dulu live streamingnya. Wow, ada nih. Saya buka dulu live streamingnya. Masuk padahal udah masuk. Ini udah masuk ya. Saya report sendiri, ini ternyata layarnya masuk. Saya pindah ke dashboard yang satunya, coba masuk nggak? Ini saya di browser yang lain untuk, nah ini direkod nggak? Oh, ada delay. Sebentar, ya masuk. Oke, kirain saya nggak masuk ya. Masuk. Baik teman-teman, untuk memahami relevansi itu memang sedikit sulit karena ada relevansi itu terbagi dua ya. Ada relevansi menurut pandangan mata, ada juga relevansi yang dinyatakan dan didapati dari hasil data olah iklan olah data hasil iklan itu ya, maksudnya apa value. Nah, untuk pembacaan secara pandangan mata gitu ya, secara kasat mata, secara gampangnya gitu ya, yang dimaksud relevansi itu ini ya,
Misalnya yang tertuang di judul kita itu kardigan, ini paling pertama, ini kardigan polos wanita. Nah, kalau kita mau ngeset iklan pertama itu cari yang ini dulu gitu loh. Ini berulang kali saya sampaikan ini, dan masih aja pertanyaannya terus berulang tentang relevansi itu apa gitu. Nah, saya tegaskan kembali, relevansi itu apa yang tertuang di pertama kali judul kita itu dari 40%-nya ini harus diperjuangkan mati-matian terlebih dahulu ini kata-kata ini. Pertama kardigan, kedua kardigan polos, ketiga kardigan polos wanita. Itu aja dulu fokus di situ ya, iklannya. Mau kalau misalnya kita mau nyeting iklan kata kunci ya, ini untuk sampai ke keputusan kenapa kita nulis judul seperti ini, itu harus ada fase yang dilalui sebelumnya, yaitu fase riset yang harus dimatangkan gitu loh. Dan nulis judul itu jangan ngasal, jangan tidak ada alasannya gitu. Nah, ketika ini kita putuskan untuk menjadi bahagian pertama dari judul kita itu, maka yang harus pertama kita iklankan itu ini kata kardigan dengan tulisan huruf K gitu ya. Jangan yang lain-lain dulu, ini kan cardigan juga ada ini huruf C belakang. Kita copy, misalnya kita paste di sini, lalu kita cari, lalu kita paste di sini, atau kita tulis manual kardigan. Ini ada berapa volumenya? Nah, apakah dia sudah dipasang tuh kan? Ternyata belum dipasang. Padahal ini yang harusnya mati-matian diperjuangkan. Itu ya. Oke, satu insight didapat mungkin dengan Anda menonton video ini. Sekiranya video ini bermanfaat bagi orang lain, silahkan di-share. Nah, kita konfirmasi, tambahkan. Itu seterusnya juga begitu. Nanti setelah beberapa waktu kita lalui, kita jalankan si iklan ini, nah, baru kita ambil datanya untuk mendapatkan pembanding dari relevansi fase kedua yang dinyatakan oleh Shopee setelah kita membayar sejumlah uang dengan beriklan itu. Lalu nanti kita baca relevansinya, iklan kita itu ditayangkan sama si Shopee itu ke siapa saja sih gitu, mengetik apa saja, nanti kita filtering lagi, kita olah lagi dan dijadikan targeting selanjutnya. Oke, bisa dipahami ya, mudah sekali ternyata. Dan inilah yang masih sering kelewat dari berpuluh-puluh akun yang saya take over. Ternyata untuk sampai di sini aja masih banyak banget yang salah, mohon maaf gitu ya, masih salah gitu, salah melangkah. Oke, jadi kalau kita di iklan itu dari awal sudah salah fokus, maka seperti cobain ya, bukan maaf nih, bukan saya bermaksud menjelek-jelekan, sampai berpuluh-puluh ini, sampai 3 halaman ini, 3 kali 150 ini, 150 kata kunci yang harus kita bayar dengan sejumlah uang untuk riset, itu tidaklah terlalu efektif. Ini tidak diharapkan gitu ya. Kejadian seperti ini, kita buang-buang waktu, buang-buang uang percuma untuk sesuatu yang terlalu broad, terlalu luas. Itu ada, maaf ya, bercanda sedikit ya, dan kalau terlalu serius amat. Dalam metode yang sering saya share, sering saya kembangkan, itu iklan fokus dulu aja ya. Kalau kita punya keterbatasan dari teknik untuk mengawal banyak kata kunci, misalnya kita punya keterbatasan dari segi biaya untuk membiayai iklan, jangan banyak-banyak lah, 1-2 dulu aja, tapi difokuskan gitu. Ini kalau banyak begini kan puyeng banget ini. Mau yang mana yang diambil nanti? Kinerjanya yang baik yang mana ini? Walaupun secara logika memang iya, makin banyak kata kunci makin kita berpeluang mendominasi kan, tetapi
Di balik dominasi itu tentunya kan harus ada biaya yang dibayarkan lah. Mending kalau kita sudah siap dari segi biaya. Kalau ujung-ujungnya kita ngeluh, kenapa iklan kita boros, kenapa tidak ada penjualan, kenapa itu? Salah sendirilah, banyak amat macam kata kuncinya. Coba dari sedikit ke banyak lah kalau begitu. Oke, maaf ya bercanda. Memang untuk sampai kepada satu pemahaman itu perlu pengalaman dan perlu pengorbanan juga. Sebaiknya tidak jalan sendiri gitu. Jalan sendiri, trial error sendiri itu jauh lebih boros daripada kita dibimbing sama seseorang yang sudah ahli di bidangnya gitu. Percaya enggak? Kalau enggak percaya silahkan, saya sudah mencobanya begitu. Apakah dari awal saya trial and error? Nah begitu. Salah satunya iya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencari mentor, mencari seseorang yang mendampingi. Sampai akhirnya kita bandingkan sendiri dengan trial and error, dan dengan kita punya seseorang yang mendampingi itu jauh lebih hemat. Walaupun di awal ya memang kita harus invest gitu. Invest jumlah uang. Ya apakah saya kursus? Jawabannya iya, saya kursus dong. Saya kursus di berbagai mentor, di berbagai jenis e-course, di berbagai pemahaman. Lalu kenapa saya sekarang share begini digratiskan? Ya itu mungkin inisiatif saya aja, karena masa-masa seperti ini gitu, pandemi dan lain sebagainya, banyak banget orang yang membutuhkan loh untuk teknik-teknik seperti ini. Dan bagi sebagian orang teknik-teknik seperti ini masih dirahasiakan gitu. Kalau saya bisa nyimak, kalau teman-teman telaten ikuti saya di YouTube, di grup di sini, silakan pelan-pelan ya, pahami gaya saya menyampaikan materi memang seperti ini. Akan tapi jika sudah terbiasa, sudah telaten, sedikit-sedikit kita akan mengerti gitu, apa yang saya maksud gitu loh. Ini kalau dari segi biaya ini kan tidak ada yang aneh nih kan, 180 semua ini 180, tapi kenapa pada kenyataannya ini si iklan ini boros banget gitu kan. Ini yang dikeluhkan yang punya itu, iklan ini boros ya, dan tidak menghasilkan penjualan. Nah, salah sendiri, banyak banget kata kuncinya itu. Sudah saya matikan ini, yang 150 nya saya matikan, tinggal berapa puluh aja gitu. Apa ya, bukannya saya menertawakan atau gimana gitu, cuman ya kalau ikan tidak dengan teknis ya begini gitu loh. Alah-alah kita mencapai ke satu tujuan, malahan yang kita borosnya karu-karuan ya kan. 100 ribu ini bisa habis dalam sekejap kalau begini. Walaupun memang biaya ini tidak terlalu mahal, tapi ketika frekuensi kliknya tinggi, 180 kalau kali 100 jadi berapa ini kan kliknya. Nah, jadi jangan hanya lihat murahnya aja kalau nilai satu kata kunci. Lihat juga kinerja dan lain-lainnya ini kan sering saya share juga di sini. Nah, cuman saya fokus dulu ke satu poin, yaitu relevansi ya. Tolong diperhatikan apa itu relevansi. Itu adalah apa yang ada di konten kita dan apa yang kita setting di settingan iklan itu relevan. Kalau ini kardigan hurufnya huruf C, ini kan tidak relevan secara kasat mata gitu loh. Mana relevan? Tidak ada kardigan di awal ini, kardigan adanya di akhir loh. Nah, maka untuk berpeluang ke pemborosan itu dengan pemasangan kata kunci yang ketika kita maksudkan iklan itu untuk efisiensi, tidak akan tercapai itu. Nah, jadi kalau iklan bagus, hemat, efektif ya awal-awal ya ini aja dulu gitu loh. Kita fokuskan di sini. 1, 2, 3 suku kata. Sampai di sini misalkan ya. Kita copy ini sudah dipasang belum gitu. Kalau belum dipasang ini sungguh terlalu. Satu keharusan ini dulu, karena robot Shopee ya begitu, nilainya baca katanya dari awal dulu tuh. Sudah ini, tapi kayaknya sudah ini, sudah dipasang.
Mana? Udah apa belum ya? Kok tidak muncul di sini? Udah nih. Kardigan polos wanita 33.000 dengan bar ini indikator kualitasnya bagus ya, ini cukup. Tapi karena yang ini cukup menggiurkan juga. Kata-kata ini memang kardigan ini dia volumenya gede-gede banget ya, kata kunci ini. Sehingga kalau salah kita menarget, ini berpeluang sekali untuk iklan kita boros ya, bencos gitu. Bayangkan ya dengan 711.000 volume ini, kalau dibagi 30 ini ada berapa per harinya gitu loh. Nah, kalau kita nantinya ini bersaing dengan pengiklan lain gitu ya, yang pengiklan lain sudah ngerti relevansi gitu loh. Kita yang nulis nih cardigan K, kita masang cardigan C, ya kita kalah karena kita kalah relevansi. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan dengan sedikit sharing ini teman-teman bisa semakin aware terhadap apa itu relevansi. Nah, kalau ini kan masih K, ini penulisan K ini. Kardigan. Nah, kalau misalnya mau masang yang ini, yang volumenya ini misalnya gede nih. Ini volumenya gede, ini volume gede. Nah, lalu kenapa nulis judulnya K atuh? Itu bukan C, jadikan begini. Itu maksudnya yang saya maksud di riset itu harus dimatangkan dulu gitu. Jangan ngasal nulisnya. Ketika kita nulis judulnya ngasal, terus kita dapati di data iklan tidak efektif, ya kinerjanya tidak bagus. Ya, kesalahan bukan pada Shopee, menurut Shopee. Salah. Oke. Dipahami sedikit ya, pelan-pelan dengan seringnya nonton live streaming saya, sering nonton YouTube saya juga, mungkin teman-teman akan sedikit memahami gitu gaya saya ketika ini gitu. Walaupun ini pencapaiannya kan lumayan nih kan ya. Ini saya take over sudah berapa hari? 3 hari. Ini belum reda, ini kencangnya gile. Saya juga sampai kewalahan untuk mengeremnya, dan apalagi kemarin kan sibuk banget, saya nggak bisa mantau iklan kayak biasanya gitu. Jadi ini diisi 50 16 saja udah. Ini tidak didapat ya, penjualannya tidak didapat dari iklan. Maksudnya tidak didapat dari iklan langsung gitu loh. Karena tidak ada catatan di data kata kunci yang menghantarkan ke dua terjual ini. Ini tidak ada, di bawah juga tidak ada. Jadi ini terjualnya ini dari tidak langsungnya. Walaupun ada penjualan tapi dari tidak langsung. Kata kunci yang tidak dipasang. Tapi produknya memang ini yang terjual. Nah, walaupun bisa begitu iklan sesekali ya, tapi kalau kita menguji efektivitas satu iklan tentu harus dari data yang valid gitu. Kalau misalnya kita lagi nguji kata kunci ya, kata kunci ini yang harusnya sampai menghantarkan ke penjualan itu. Nah, jangan sampai kejadian begini. Oh, ini ya, dari kata kunci kardigan crop rajut wanita, ini sudah dihapus. Sudah dihapus karena dia kemarin itu dia terlalu mahal ya. Nah, kalaupun kejadian seperti ini, kalau misalnya kembalikan boleh saja. Kita coba kembalikan ini ya, karena ternyata dihapus ada penjualan ya. Kalau ngolok deh wae. Nah, lalu ini sesuaikan aja bidnya ya. Mau kita apakan dulu sesuai rekomendasi boleh. Nanti kita pantau lagi dengan dikasih
budget yang cukup itu dia kinerjanya baik atau enggak. Kalau terlalu kenceng ya dikurangi lagi. Jadi ngeri-ngeri lihat kata kunci itu sampai pecipun begini, ampun deh. Mana ya ini ya. Kardigan crop rajut wanita. Nah ini satu relevansi lain yang nanti akan dipahami pada sesi-sesi lain, mungkin yang akan saya detailkan lagi dari olah data iklan. Nanti ini ada di data iklan ini, kalaupun nanti tidak dalam posisi on gitu ya, mungkin saja orang yang jadi belinya itu kan tercatat dari kata kunci mana gitu. Ini relevansi lanjutan untuk dipahami dari sudut data iklan gitu. Oke, kardigan crop rajut, ini juga kardigan crop rajut premium. Mana di judulnya ada enggak? Tidak ada kardigan crop. Tidak ada. Itu ya untuk fase kedua. Nanti ini yang ada yang lebih seru lagi kalau kita sudah paham cara olah data iklan dan dijadikan si olah data itu untuk targeting iklan. Ya mantap banget ya, kinerjanya memang tidak seperti yang terlihat di kasat mata gitu. Kalau untuk fase kedua relevansi lain gitu. Untuk relevansi lain malah kadang suka bertolak belakang dengan yang saya jelaskan ini. Cuman untuk di awal, untuk sampai ke dapat data-data itu kan kita harus dari fase ini dulu gitu memahaminya. Jangan dulu ke fase data iklan sebelum kita optimalkan di fase awalnya ini. Nanti kita refresh beberapa jam ke depan, kita lihat kinerjanya. Jangan terlalu lama juga dibiarkan kalau misalnya kita mau menguji kata kunci yang mahal itu. Karena saya juga pernah ngejar kata kunci yang 12.000 sampai akhirnya dikasih ke 2.000 itu tidak dalam waktu lama, cukup hitungan jam aja diturunkan lagi sama Shopee. Ini dinyali aja dari name Shopee ini mah kalau yang mahal. Kita itu ngeper atau mau ikut itu. Nah kan ya turun lagi kan ke 180 tuh. Jadi kalau turun aja ikuti lagi turun, jangan dipaksakan di harga mahal. Ini relevansi toko ini sudah bagus banget ya, tapi tinggal nyalinya aja. Nyali si punya toko ini harusnya nyediain budget yang cukup lah untuk iklan itu supaya berjalan 24 jam dulu gitu. Dan ininya jangan, kalau misalnya tidak cukup dengan 100.000 anggaran yang akan kita alokasikannya, itu jangan banyak-banyak. Ini disortir aja nih langsung beberapa yang menghasilkan penjualan pada